Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kembali bertemu dalam majelis Muhtarul Hadis Nabawiyah, hadis-hadis Nabi pilihan yang insyaallah akan senantiasa kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kemampuan kepada kita untuk bisa menghatamkan dan memahaminya serta bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal dengan membaca hadis kita akan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktsarum sholatan alayya. Orang yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Dan pasti orang yang membaca hadis itu membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu minimal. Kesempatan ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kemarin, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam kitab ini ditulis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi an Jabir. Dalam hadis lain, di dalam kitab hadis lain diterangkan bahwa itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani juga dalam kitab Al-Awsat atau kitab Al-Awsatnya Al-Imam At-Tabrani. Punya hadisnya begini. Atani Jibrilu faqal ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyit wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Rawahul Baihaqi an Jabirin. Sebagaimana saya kemukakan di awal, ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsatnya, Mu'jam Awsatnya gitu. Ada Mu'jam Kabir, ada Mu'jam Awsat, ada Mu'jam Saghir. Artinya begini, Jibril datang kepadaku dan dia berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu pasti akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah orang yang kamu sukai sesukamu karena sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya, memisahinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, beramalah sesukamu karena sesungguhnya amalmu tersebut pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Ya. Kemudian wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, ketahuilah sesungguhnya keutamaan orang mukmin adalah qiyamul lailnya, bangun malamnya, dan kemuliaan dia wa'izzuhu, dan kemuliaan dia adalah istighna'uhu 'anin nas, tidak membutuhkan orang lain. Artinya dia tidak dia zuhud di dalam urusan dunia. Hadis ini ya merupakan hadis yang syarif, hadis yang bagus, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Awsatnya dari Sahal bin Sa'ad. Ya. Dalam riwayat ini ada seorang namanya Zafir bin Sulaiman, yang oleh sebagian ulama dikatakan bahwa dia adalah seorang yang dhaif. Seperti Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Adi mengatakan bahwa dia adalah seorang yang dhaif. Akan tetapi Imam Ahmad, Ibnu Ma'in mengatakan bahwa Zafir bin Sulaiman ini adalah seorang yang siqah. Ya, jadi dia disiqahkan oleh Imam Ahmad. Kalau kita baca kitab tarikh, ya, bahwa ulama itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang mutasyaddid, ada yang mu'tadil, ada yang mutasyahil. Ibnu Hibban termasuk kategori mutasyahil, sementara Imam Ahmad masuk ke dalam kategori yang mu'tadil, sementara Yahya bin Ma'in masuk ke dalam kategori yang mutasyaddid. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di sini, tentunya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, minimal hasan, sebab memang yang dipermasalahkan yaitu Zafir bin Sulaiman itu disikahkan oleh Imam Ahmad. Bukan hanya Imam Ahmad saja, tapi juga disikahkan oleh Ibnu Ma'in. Bukan hanya mereka berdua, tapi Abu Dawud juga kemudian mensikahkannya. Makanya Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, tapi walam yahrujah, tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, wa wafaqahu Dzahabi, dan Imam Dzahabi menyetujuinya. Ya, demikian juga disetujui oleh Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, mengatakan ini hasan. Seperti itu. Karena Al-Haythami mensyarah Mu'jamnya Al-Imam At-Tabrani dan berkata ketika mensyarah bahwa hadis ini adalah kualifikasinya hasan. Ada pesan bagus di sini, yaitu ya sebenarnya kita manusia itu dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau iman silahkan, mau kafir monggo, seperti itu.
Mau jadi orang yang beramal saleh silahkan, mau berbuat dosa monggo, karena memang kita itu ikhtiari, dikasih ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Maka di sini malaikat Jibril itu mengajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada hakikatnya adalah mengajari kita sebagai umatnya, hidup sesukamu, ya mau nggak sholat kayak mau nggak puasa, nggak bayar zakat, mau melaksanakan apapun silahkan sesukamu. Tapi fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu adalah akan mati semuanya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Semuanya. Ya, silahkan Anda hidup foya-foya di dunia dan toh mati. Ya, orang yang soleh mati, orang yang toleh juga mati, walinya Allah mati, musuhnya Allah juga mati, semuanya mati, dan semuanya nanti akan menghadapi persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan semua kalian nanti akan datang dari kiamat ya masing-masing secara sendiri-sendiri. Kemudian di dalam hadisnya adalah wahbib masyi'ta fa innaka mufariquh, cintailah orang-orang yang kamu sukai, yang kamu cintai, istri, anak, tetangga, saudara, kerabat, siapapun yang Anda sukai silahkan, tapi sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya. Kalau tidak duluan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita duluan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Opsinya adalah seperti itu. Cintai dunia, silahkan cintai sampai kamu kelonin mobilnya dan sebagainya, silahkan dikelonin uangnya, emasnya, silahkan. Tapi fa innaka mufariquh, kamu pasti akan berpisah dengannya. Dunia itu rumusannya cuma dua. Kalau dia tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan dirinya. Kemudian wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu karena pasti ada balasannya. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau memang yang kita lakukan adalah perbuatan baik, maka balasannya pasti baik. Kalau yang kita lakukan buruk, balasannya adalah buruk. Jadi, ya silahkan. Ya, insya'a fal yu'min wa insya'a fal yakfur. Kalau memang dia mau, jadilah orang mukmin. Kalau dia mau jadi orang kafir, itu pilihan. Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang baik dengan menurunkan rasulnya dan memberikan petunjuk wahyunya. Ya, itu namanya masyiah yang sifatnya syar'iyah, yang menghendaki agar kita semuanya memilih kebaikan. Akan tetapi kalau kita ternyata tidak menentang, artinya tidak menurutnya dan menentangnya, maka ada hisabnya, akan dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua ditulis oleh Allah, besar kecil semuanya. Pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah sesungguhnya keutamaan orang mukmin adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu da'bus salihin kata Nabi. Tanda orang saleh. Jadi usahakan kemudian semampu kita ya, untuk melaksanakan qiyamul lail, karena ini merupakan amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditegaskan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat tegas wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, jadi qiyamul lail itu menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan mulia juga di hadapan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dia melaksanakan qiyamul lail, Allah akan titipkan di wajahnya nur, cahaya, sehingga dia akan berseri-seri, bersinar, dan good looking seperti itu. Wa izzahu, ya, istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan dia, kehormatan dia, kemuliaannya adalah ketika dia zuhud. Ya, tidak dikit-dikit minta bantuan sama orang dan sebagainya. Zuhud, tidak milian sama pemberian orang, tidak berharap sama orang dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, qiyamul lail, kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki izzah, kemuliaan, harga diri dan sebagainya, maka zuhudlah. Semakin zuhud, jarang meminta, maka orang akan segan kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.